dijamin 1.000.000% berhasil nurunin berat badan kalian sampai 20 kilo lebih pun bisa gitu. Kayak ini tuh jalan tolnya gitu untuk turunin berat badan. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Jadi di video kali ini aku tuh pengen sharing apa aja sih 3 hal yang harus dihilangin kalau misalkan kalian itu pengen berat badan kalian itu cepet banget turunnya. Kayak ini tuh jalan tolnya gitu untuk turunin berat badan kalau misalkan kalian berhasil menghilangkan 3 hal ini dalam diet kalian di pola makan. Oke teman-teman, jadi sebelumnya aku pengen ngasih tahu dulu bahwa aku tuh udah berhasil turunin berat badan sebanyak 23 kilo. Dari berat badan aku 75 sampai ke 52 kilo. Dan sekarang aku juga masih jalanin diet. Dan buat teman-teman yang interest atau tertarik buat diet, kepoin channel aku aja. Di situ aku banyak kasih tips-tips diet dan berbagai konten lainnya. Jadi di video kali ini aku tuh pengen sharing apa aja sih 3 hal yang harus dihilangin kalau misalkan kalian itu pengen berat badan kalian itu cepet banget turunnya. Kayak ini udah dijamin 1.000.000% berhasil nurunin berat badan kalian sampai 20 kilo lebih pun bisa gitu. Kalau kalian mampu konsisten komitmen buat ngehilangin 3 hal ini dalam pola makan kalian. Apa sih itu 3 hal yang harus dihilangin? Kita langsung ke poinnya. Oke teman-teman, kita langsung di poin yang pertama. Untuk poin yang pertama, apa sih hal yang harus dihilangin biar teman-teman tuh berhasil cepet nurunin berat badannya kalau misalkan teman-teman ngehilangin hal ini. Oke teman-teman, hal yang harus teman-teman hilangin pertama adalah gula pasir. Ya, gula pasir itu kalau teman-teman hilangkan dalam pola diet atau pola makan dalam jangka waktu yang lama, which is kayak 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu teman-teman udah dijamin banget, aku jamin banget teman-teman bakalan berhasil banget dietnya. Kalau teman-teman berhasil mampu bisa menghilangkan yang namanya gula pasir. Nah, gula pasir itu pasti kan ada kayak turunan-turunannya kan. Ada kue, ada minuman manis. Nah, itu semua harus teman-teman nggak konsumsi. Jadi bukan hanya gula pasirnya aja yang nggak teman-teman konsumsi, tapi anak-anak dari gula pasir itu juga teman-teman nggak boleh konsumsi. Dan itu benar-benar berhasil banget nurunin berat badan aku dari 75 kilo ke 52 kilo dengan cara aku tidak mengonsumsi gula pasir kurang lebih beberapa bulan gitu. Dan itu benar-benar ampuh banget. Teman-teman bisa menghilangkan gula pasir dalam pola diet, pola hidup teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kayak udah nih aku udah 50 kilo atau udah mencapai target berat badan yang kalian inginkan, kan bisa konsumsi lagi gula pasir karena ceritanya sudah tidak diet gitu. Nah, jadi kalau untuk diet yang pengen cepet banget berhasil, coba hilangkan yang namanya gula pasir dulu. Hilangkan ya, bukan mengurangi. Kalau dihilangkan artinya teman-teman gak boleh konsumsi turunan-turunan lainnya. Lanjut di poin yang kedua. Apa sih yang harus dihilangkan kalau teman-teman pengen berhasil nurunin berat badannya? Yang kedua adalah minyak goreng. Oke, minyak goreng kenapa sih harus dihilangkan? Apa sih benefitnya? Apa sih manfaatnya? Kenapa sih harus dihilangkan gitu? Yang pertama, minyak goreng itu udah pasti dia mengandung lemak yang dia tuh jahat ya, apalagi minyak goreng gitu, yang emang dari minyak-minyak yang goreng gitu, kelapa sawit gitu. Nah, yang kedua, kalau misalkan olahan makanan kita pakai minyak goreng, itu kalorinya tuh bertambah. Kalau misalkan kalori makanan kita bertambah, berarti cadangan energi untuk timbunan cadangan energi juga akan bertambah. So, ketika kalori bertambah, maka cadangan lemak kita itu akan bertambah juga karena kalori yang kita konsumsi itu banyak gitu. Jadi, harus yang namanya hilangkan minyak goreng. Terus gimana kalau misalkan aku mau makan kalau nggak pakai minyak goreng? Kan bisa direbus, bisa dikukus, bisa dipanggang. Bahkan sekarang tuh ada yang namanya air fryer yang dimana kalian tuh bisa menggoreng tanpa harus pakai minyak goreng. Atau ada panci anti minyak goreng atau anti lengket. Itu juga bisa kalian pakai kalau misalkan pengen ngegoreng telur yang nggak pakai minyak gitu. Jadi benar-benar minyak goreng itu ngaruh banget karena dengan kita
tidak menggunakan minyak goreng, itu kalori makanan kita jadi rendah. Kalori makanan rendah artinya kita bisa menampung kalori makanan lebih banyak lagi dengan kapasitas yang lebih banyak tanpa harus khawatir ada kalori-kalori tinggi yang tidak bikin kenyang gitu. Ngerti gak sih gitu? Nah, jadi hilangkan yang namanya minyak goreng. Bisa dikukus, bisa direbus, bisa dipanggang. Nah, itu adalah opsionalnya. Kalau misalkan tetap pengen digoreng, bisa pakai air fryer. Kalau misalkan air fryer itu mahal gitu, bisa pakai panci anti lengket. Bahkan kayak panci yang gak anti lengket juga sebenarnya bisa-bisa aja sih. Cuman dia tuh bakalan lengket gitu nanti makanannya gitu. Tapi bisa-bisa aja gitu buat digoreng, karena aku pernah guys gitu. Lanjut, apa sih yang harus dihilangkan? Yang poin ketiga. Lanjut, di yang ketiga yang harus kalian hilangkan agar kalian berhasil di poin yang ketiga ini adalah kalian harus menghilangkan yang namanya karbohidrat simplex. Oke, jadi karbohidrat simplex itu apa? Jadi karbohidrat simplex itu adalah kalian udah tahu kan apa itu macam-macam karbohidrat yang simplex gitu. Jadi kalian tinggal bukan hindari lagi, kalian tinggal hilangkan, kalian benar-benar cutting karbohidrat simplex dari pola hidup, pola makan kalian. Kalian ganti dengan karbohidrat yang lebih kompleks, yang lebih sehat. Kenapa sih harus menghilangkan karbohidrat yang simplex gitu? Kenapa? Apa alasannya gitu? Alasannya secara mendasar itu karena simplex ini adalah makanan olahan yang tinggi akan karbo, dimana kalau tinggi karbo itu gulanya juga tinggi. Dan secara pedoman yang aku kasih tahu, kalau misalkan gula tinggi itu bakalan susah buat turunin berat badan kalian. Jadi balik lagi, kalian harus menghilangkan karbohidrat simplex agar kalian itu tetap nggak mengonsumsi yang namanya gula. Gulanya itu ini tinggi banget ya guys kalau misalkan karbohidrat yang simplex. Beda halnya dengan karbohidrat yang kompleks. Itu kalau yang kompleks itu lebih sehat, lebih healthy. Jadi dia juga kayak menimbun cadangan energinya, atau dia tuh kayak membentuk lemak di tubuh kitanya itu nggak cepet gitu. Beda dengan karbohidrat yang simplex. Kalau kalian makan mie aja itu karbohidrat simplex, itu bakalan cepet banget boom, gula darah kalian jadi wah, cadangan energinya tuh cepet banget kayak melonjak gitu, naik gitu. Terus juga kayak makan tepung-tepungan, itu tuh bener-bener bikin kalian tuh susah banget turun berat badannya. Tepung-tepungan, apalagi tepung digoreng, terus pokoknya itu bener-bener susah bikin kalian kurus guys. Jadi wajib banget kalian hilangkan dulu karbohidrat simplex untuk sementara. Namun ketika kalian udah berhasil diet, kalian mau karbohidrat simplex, mau gula kayak kue ulang tahun, pakai fried chicken, makan gorengan pakai minyak goreng, tapi kalau berat badan kalian udah ideal, udah sesuai dengan apa yang kalian harapkan, itu oke-oke aja, tinggal di maintenance aja gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Itu adalah 3 hal yang harus kalian hilangin kalau kalian pengen cepet nurunin berat badan. Nah, yang pertama tadi coba apa coba? Yang pertama adalah gula pasir, of course itu. Yang kedua adalah minyak goreng. Kenapa gula pasir? Karena gula pasir kalorinya tinggi, iya. Dia juga gak ada gizinya. Dia juga bikin gula darah kita naik, cadangan energi kita cepat membentuk lemak. Terus juga ada minyak goreng juga sama sih kayak gula pasir, cuma bedanya dia nggak manis gitu. Terus juga yang ketiga ada karbohidrat yang simplex. Nah, kalau karbohidrat simplex ini perpaduan antara gula yang tinggi terus minyaknya juga yang tinggi, kayak KFC gitu kan minyaknya tinggi ya, itu karbohidrat simplex ya guys ya, minyaknya tinggi, ada tepungnya, pokoknya kayak gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai selesai. See you di my next video. Bye-bye. Jangan lupa follow, subscribe channel aku dong. Bye-bye.